Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Arif Hidayat, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi iman kepada para malaikat, ya, di mana di dalamnya mencakup tentang pengertian, sifat, hikmah, dan contoh perilaku beriman kepada para malaikat. Baik, sebelum kita memulai pembahasan materi kali ini, mari kita mulai pembelajaran atau pembahasan di kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Malaikat artinya risalah atau pesan. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Dalam Islam sendiri rukun iman ada 5, ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, dan terakhir iman kepada hari akhir. Nah, yang kita akan bahas adalah iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladzi nazzala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya atau sangat jauh, ya. Dari ayat ini sudah sangat jelas kita diperintahkan untuk beriman kepada para malaikat. Kalau kita sampai ingkar atau kafir kepada mereka, maka kita masuk ke dalam golongan orang yang tersesat. Nauzubillah, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat. Kita harus selalu beriman kepada malaikat. Malaikat itu termasuk ke dalam golongan makhluk gaib, di mana malaikat itu sendiri diciptakan dari cahaya atau nur, ya. Jadi makhluk gaib itu bukan hanya setan atau iblis saja, tapi ada malaikat juga. Bedanya kalau setan atau iblis itu ingkar kepada Allah, sedangkan malaikat sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah membelot, ya. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah malaikat. Makanya malaikat salah satu makhluk yang mulia. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan Ahmad, dijelaskan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang sudah dijelaskan kepada kalian, yaitu tanah. Walaupun yang kita ketahui manusia itu lahir awal mulanya dari segumpal darah, tapi pada dasarnya awal pertama diciptakan itu dari tanah. Namun prosesnya itu setelah melakukan hubungan suami istri, muncullah segumpal darah dan akhirnya jadi manusia. Tapi pada dasarnya awalnya adalah diciptakan dari tanah liat. Makanya pada waktu itu ketika iblis disuruh menghormati manusia, iblis tidak mau karena mereka merasa lebih kuat, ya, karena terbuat dari api. Padahal manusia dan iblis berbeda, ya. Padahal makhluk ciptaan Allah yang sempurna yaitu manusia, karena mempunyai akal pikiran.
sedangkan iblis tidak. Kembali lagi kepada malaikat. Malaikat itu tidak bertambah tua ataupun muda ya, melainkan sama saja. Dari awal penciptaan sampai nanti akhir itu bentuknya sama seperti ketika awal mula diciptakan. Tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian malaikat itu merupakan salah satu makhluk yang sangat mulia dan mereka tidak pernah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan selalu patuh dan tunduk kepada Allah ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, ketika malaikat diperintah untuk A ya A terus, nggak pernah membelot ataupun komplain ataupun yang lainnya, karena malaikat itu sangat patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Surat ini menjelaskan salah satunya yaitu kita disuruh memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka ya. Jadi biar kita terhindar dari api neraka, bagaimana caranya? Kemudian di sini juga menjelaskan tentang para malaikat yang selalu patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat. Yang pertama, mereka tidak pernah berhenti untuk selalu bertasbih kepada Allah, baik itu siang dan malam, sepanjang hari. Ya, malaikat selalu bertasbih, tidak berhenti-henti. Kemudian malaikat juga suci dari sifat-sifat manusia dan jin, karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, tidak lapar, tidak haus, tidak tidur, dan lain-lain ya. Beda dengan manusia ataupun jin. Mereka punya hawa nafsu, suka ngantuk, lapar, dan lain sebagainya. Malaikat tidak ya. Makanya salah satu makhluk yang mulia malaikat, karena kerjaannya hanya berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat juga memiliki sifat malu ya. Kemudian memiliki sifat malaikat yang selanjutnya tidak mempunyai orang tua dan tidak beranak. Malaikat tidak mempunyai anak ataupun tidak mempunyai orang tua karena mereka tidak menikah ya. Tidak ada jenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Kemudian malaikat bisa terganggu dengan bau yang tidak sedap. Kemudian terganggu dengan adanya anjing dan patung. Malaikat juga bisa, sifat malaikat salah satunya bisa merubah wujudnya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu bisa berbentuk manusia ataupun suara ataupun yang lainnya. Sesuai dengan izinnya Allah. Sifat yang lainnya, malaikat memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Kemudian malaikat selalu benar ataupun jujur, patuh tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu jujur malaikat. Ketika malaikat disuruh menyampaikan wahyu, contoh malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu, satu huruf doang, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangin. Karena malaikat selalu jujur. Itulah sifat para malaikat. Selanjutnya jumlah malaikat. Di sini jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat sangat banyak ya. Bahkan Imam Bukhari pernah meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau melihat atau menyaksikan 70.000 malaikat sedang melaksanakan sholat setiap harinya secara bergantian. Bahkan yang sudah keluar tidak kembali lagi. Jadi
pada waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat 70.000 malaikat. Belum yang sudah keluar ya. Itu yang baru yang sholat pada waktu itu 70.000, belum yang sebelumnya. Sehingga malaikat itu jumlahnya sangat banyak ya, karena memiliki tugasnya masing-masing. Namun dalam hal ini ya, karena tadi sudah dinyatakan di atas pernyataan yang tadi bahwasanya malaikat sangat banyak ya. Namun dalam hal ini hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui ya. Tidak harus semuanya, hanya 10 malaikat saja yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya itu untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul ya, wahyunya yang mereka dapatkan itu melalui malaikat Jibril. Kedua, malaikat Mikael. Malaikat Mikael ini bertugas untuk membagikan rizki kepada umat manusia dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil. Israfil itu bertugas meniup sangkakala di hari akhir atau meniup trompet. Ya, jadi jangan sekali-kali meremehkan malaikat Israfil. Malaikat Israfil sekarang ini lagi bersiap. Ya, dia hanya tugasnya meniup trompet. Jadi ketika tugasnya meniup trompet ya udah meniup trompet aja. Dia nggak akan membelot kemanapun. Makanya malaikat itu sangat patuh ya. Malaikat Israfil sudah bersiap-siap meniup trompet. Jadi kalau sudah Allah memerintahkan kiamat, langsung ditrompet oleh malaikat Israfil, langsung meniup trompetnya. Malaikat selanjutnya yaitu malaikat Israel. Nah, Israel ini tugasnya mencabut nyawa semua makhluk yang ada di alam semesta. Jadi kalau orang yang mau meninggal, nah nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Kalau yang banyak dosanya, malaikat Israel nyabutnya tidak pandang bulu, langsung cabut. Ya, makanya orang mau meninggal itu katanya sakitnya luar biasa. Ketika nyawa kita dicabut itu sakitnya luar biasa. Kalau yang banyak dosanya, kalau yang banyak pahala, biasanya malaikat Israel pun merasa kasihan ketika mau nyabut ya. Tapi karena sudah menjadi tugasnya, tetap walaupun banyak pahalanya atau beriman, tetap ketika sudah waktunya meninggal ya nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel. Selanjutnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat semua amal baik manusia selama di dunia. Nah, ketika kita bersedekah ataupun yang lainnya dicatat oleh malaikat Raqib. Selanjutnya malaikat Atid. Nah, malaikat Atid tugasnya kebalik dengan malaikat Raqib. Kalau Raqib tadi mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk ya. Mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Malaikat Mungkar dan Nangkir. Malaikat Mungkar dan Nangkir itu bertugas untuk memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur. Maksudnya gimana? Ketika ada orang yang meninggal baru dikubur. Nah, barulah tugas malaikat Mungkar Nangkir mulai bertugas ya, datang ke orang yang meninggal untuk menanyakan dan memeriksa manusia tersebut yang baru meninggal. Kalau tidak bisa menjawab ya siap-siap ya. Malaikat Mungkar dan Nangkir menghajar orang tersebut. Biasanya Mungkar dan Nangkir kalau yang meninggal orang beriman biasanya menunjukkan muka yang ceria, bahagia. Tapi kalau yang meninggal banyak dosanya, biasanya menunjukkan muka yang sangar dan ganas. Malaikat selanjutnya itu malaikat Malik, bertugas menjadi penjaga pintu surga. Dan yang wajib kita ketahui terakhir itu malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu neraka. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun.
dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Dari ayat ini menjelaskan malaikat selalu bertasbih kepada Allah dan mereka tidak merasa lelah ataupun letih ketika mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan manusia dan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan malaikat itu sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari segi keberadaannya. Malaikat merupakan salah satu makhluk yang mulia. Manusia juga mulia ya. Namun ada perbedaan di sini. Apabila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajat manusia akan lebih tinggi dari malaikat. Ya, jadi kalau manusia itu menempuh jalan kebaikan, ketakwaan kepada Allah, maka derajat manusia akan lebih tinggi, akan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa demikian? Ya, hal ini dikarenakan manusia itu harus melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Sedangkan kan malaikat tidak ada hawa nafsu ya. Beda dengan manusia ada hawa nafsu, maka rintangannya lebih berat. Maka ketika manusia melakukan hidupnya atau menjalankan hidupnya dengan ketakwaan, maka derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Namun sebaliknya, jika manusia memilih untuk menempuh jalan kebatilan, maka derajat manusia itu lebih rendah dari binatang. Kok bisa seperti itu? Ya jelas, karena manusia ini memiliki akal dan hati nurani. Masa iya ya mau disamakan sama binatang? Tapi memang apa adanya, memang kenyataannya seperti itu. Binatang itu tidak memiliki hati nurani. Maka ketika manusia melakukan pilihan perjalanan dengan jalan kebatilan atau kejahatan, itu derajatnya lebih rendah dari binatang. Kalau binatang maklum karena tidak memiliki akal dan hati nurani. Manusia memiliki akal serta pikiran ya, harusnya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika udah tahu bahwasanya itu salah tapi tetap dijalankan, ya mereka tidak lebih mulia daripada hewan ya, lebih rendah malah daripada hewan. Selanjutnya ini perilaku yang mencerminkan beriman kepada para malaikat. Apa saja sih perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, selalu taat kepada Allah ya. Dengan kita taat kepada Allah berarti kita beriman kepada para malaikat. Kemudian selalu percaya adanya malaikat beserta tugas-tugasnya. Tidak mempersekutukan Allah. Jelas ya, malaikat aja tidak menyekutukan Allah, masa kita menyekutukan Allah? Nggak boleh ya. Kita harus selalu beriman kepada Allah. Selanjutnya mematuhi ajaran yang diterangkan dalam kitab suci Al-Quran. Melaksanakan segala tuntunan syariah Islam. Selalu berpikir positif, pandai bersyukur, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dan penyabar, jujur, istiqomah, dan tidak berbuat curang. Ini beberapa perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada para malaikat. Kita harus selalu menjadi orang yang sabar, jujur, tidak curang ya. Harus selalu istiqomah. Istiqomah itu kita mengerjakan sesuatu terus menerus, itu namanya istiqomah ya. Selalu dikerjakan. Contoh, malaikat berzikir ya berzikir terus, itu namanya istiqomah. Hikmah beriman kepada para malaikat. Hikmah yang bisa kita ambil dengan beriman kepada malaikat, pertama, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa mendorong kita untuk terus meningkatkan akhlak yang mulia. Suka mendoakan kebaikan dan tidak sombong. Karena malaikat pun tidak sombong ya, bahkan malaikat suka mendoakan orang-orang yang beriman agar dijauhkan dari api neraka.
Selanjutnya, senantiasa berzikir kepada Allah, mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa selalu berbuat baik dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang beriman kepada para malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para pendengar ataupun pembaca ya, ataupun yang sedang belajar tentang beriman kepada para malaikat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya dengan kita beriman kepada malaikat, kita percaya adanya malaikat, maka kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengikuti sifat dan perilaku yang dicerminkan oleh para malaikat, sehingga nantinya dengan kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kita bisa terhindar dari api neraka. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya cukupkan ya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.